Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada sore yang berbahagia ini berjumpa di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla wa'ala tetap mengumpulkan kita di dalam keimanan dan amal saleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Di antara syarat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia yakni adanya iman dan amal saleh. Iman yang benar, yaitu akidah yang lurus, yang bersih dari syirik, dari kekufuran dan berbagai macam kotoran-kotoran akidah. Dan yang kedua yaitu amal saleh. Amal saleh yaitu amal yang didasarkan atas ilmu. Karena amal yang tidak berdasarkan tuntunan berarti amal itu tidak memiliki landasan yang kuat untuk diterima. Karena amal yang diterima bukan hanya ikhlas, yang itu merupakan syarat pertama, yaitu al-munafi lisyirki war-riya, meniadakan kesyirikan dan riya di dalam amalnya. Tetapi syaratnya yang kedua yaitu al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka manusia akan diberikan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini. Kadang kebahagiaan itu disebut dengan thayyibah, kadang disebut dengan hasanah, kadang juga disebut dengan khair, yaitu baik. Yang pertama disebut dengan thayyibah, yakni diartikan secara bahasa baik, tapi intinya adalah yakni kebahagiaan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 pada ayat 97. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsanu ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? 96. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Iya, disebutkan di situ hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Syaratnya di situ apa? Man amila salihah. Barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh itu amal yang didasarkan dengan ilmu. Ada tuntunannya, ada dasar hukumnya. Ada orang puasa, tapi nggak ada tuntunannya. Itu bukan amal soleh. Poso ngerawot. Ono tuntunannya nggak? Poso mute. Ada tuntunannya nggak? Poso weton. Orang lihat, puasa. Masya Allah, ahli tirakat. Tapi ternyata yang diamalkan nggak ada dasarnya, nggak ada ilmunya. Atau kalaupun dia mengaku sebagai ilmu, itu ngawur ilmunya. Karena ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah, paling tidak wa qala sahabah. Itu ilmu. Tapi posong rawat tekondi. Dari mana asalnya? Ada solat, misalnya solat raghaib, solat di awal malam Jumat di bulan Rajab. Ini solat gak ada tuntunan. Dan masih banyak amalan-amalan yang orang menganggap itu amal saleh. Dia baca zikir misalnya la ilaha illallah, tapi ditetapkan fix jumlahnya 1000. La ilaha illallahnya benar zikir, tapi menghitungnya dengan 1000 harus ada dalil. Kenapa? Karena di antara tuntunan ibadah itu yakni harus ada contoh atau paling tidak ucapan dari Nabi SAW bahwa memang Nabi melakukan itu atau paling tidak mengucapkan hal itu. Misalnya bacalah la ilaha illallah 1000 kali. Dan kalau kita teliti membaca zikir la ilaha illallah, bahkan yang paling lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maksimal yang ada hitungannya secara fix itu 100, enggak lebih dari itu. Kalau seandainya lebih dari itu tidak ada hitungan fix, tapi dibaca sebanyak-banyaknya. Jadi kalau menetapkan hitungan fix harus ada dalil. Kenapa harus 33, kenapa harus 34 ya? Harus ada dalil di situ. Itu contoh amal yang tidak ada dasar ilmunya, tidak ada tuntunannya. Maka itu bukan amal saleh. Sekalipun orang melihat ahli zikir, ahli puasa, ahli solat, tapi lihat dulu solat yang dilakukan solat apa. Ya, jadi man amila salihah, barang siapa yang beramal salih, ya, kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka harus jelas ada tuntunannya. Kalau itu bukan berkaitan dengan ibadah yang termasuk amal soleh, yaitu amal itu dilaksanakan ikhlas karena Allah dan tidak melanggar syariat, itu amal soleh. Bekerja, niatnya apa? Bukan mencari harta. Karena perintah bekerja itu, karena melaksanakan bekerja itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan menumpuk harta. Rizki sudah ditulis, rizki sudah ditetapkan. Kenapa kita bekerja tiap hari harus keluar rumah? Karena memang Allah perintahkan. Bekerja itu perintah Allah. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, surah 62 pada ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apa kata Allah? وَشَكُرُوا لَكَ كَثِيرًا.
62 Ayat 10. ayat 10 apa 11? 10. Silakan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi diperintah kita fantashiru fil ardi. Silakan kau bertebaran di muka bumi ini. Ono sing nang sawah, petani, nek gak buruh, tani. Ono sing nang bengkel, monte. Ono sing nang kantor, karyawan. Ono sing nang gone gunung. Apa? Manjat tebing. Hah? Delok gununge, Gunung Anyar apa Gunung Sari? Ya. Ada yang bertebaran di muka bumi, di laut, ada yang di daratan. Itu dalam rangka apa? Melaksanakan perintah. Hasil bukan urusan kita, urusan Allah. Karena rezeki sudah ditetapkan. Yang penting keluar, bertebaran di muka bumi. Jadi orang bekerja akan dinilai ibadah apabila apa? Niatnya benar. Apa niatnya? Melaksanakan perintah Allah. Mana perintah Allah? Fantashiru fil ardi. Ini syarat pertama. Jika aktivitas itu bukan merupakan ibadah mahdhah. Kalau ingin dikatakan amal salih, maka niatnya harus dalam rangka melaksanakan perintah. Niatnya benar, an-niyatus salihah. Niatnya yang benar. Baru kemudian syarat kedua, lanjut. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Wadhkurullaha katsira. Ini syarat kedua. Apa? Selalu ingat Allah dalam bekerja. Ingat Allah fil lisan, tidak berdusta, fil qalbi, ingat Allah dalam hati dan dalam perbuatannya termasuk jenis pekerjaannya. Maka jangan kau katakan ibadah jika kau bekerja di lembaga riba. Karena banyak orang bekerja di lembaga ribawi ngomongnya saya juga ibadah cari duit untuk anak istri. Tapi kau bekerja di tempat musuhnya Allah. Allah mengumumkan perang untuk kalian. Jangan kau katakan ibadah. Berarti kau tidak ingat Allah. Ingat Allah di sini, hatinya ingat Allah, lisannya ingat Allah. Termasuk pekerjaanmu ingat Allah. Jangan menipu, jangan dusta, jangan maisir, untung-untungan, judi, jangan memakai akad-akad gharar, gak jelas. Artinya dalam bekerja harus jelas pekerjaannya halal, tidak melanggar syariat. Intinya di situ. Silakan bekerja apa-apa. Mau tambal ban, ya kan? Mau nguras got, apalagi selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau jual khamr melanggar syariat? Melanggar syariat. Tapi kalau kerjanya yaitu mencuri timbangan, mengurangi takaran, termasuk melanggar syariat, berarti itu tidak wadhkurullaha, tidak ingat Allah. Syaratnya di situ apa? Yaitu melaksanakan perintah dan banyak-banyak mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Supaya apa di situ? Agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Ya, sukses. Kau bisnis, kau kerja, sukses. Ini amal saleh. Dan dengan cara itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan. Man amila salihah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh min dzakarin au untha, baik dia laki ataupun dia perempuan. Wa huwa mu'minun, sementara dia beriman. Beriman yaitu memiliki akidah yang benar. Bagaimana dia mengimani Allah dengan benar, bahwa Allah itu bukan di mana-mana, tapi istawa 'alal arsy. Bahwa Allah tidak mungkin menyatu dengan tubuh makhluk. Mengimani Allah dengan benar. Mengimani malaikat dengan benar. Kenapa? Malaikat tidak mungkin menyerupai perempuan. Yang sering menyerupai perempuan adalah
iblis. Makanya adanya cuman mak lampir, nggak ada pak lampir, nggak ada kakek sihir, yang ada perempuan. Ya. Jadi mengimani malaikat dengan iman yang benar. Beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir dengan iman yang benar. Itu maksudnya wahuwa mu'min. Maka apa janji Allah? Janji Allah di situ disebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Hayatan thayyibah. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Allah katakan berikutnya, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan ganti dengan ganjaran pahala bi ahsani, yang lebih baik, makanu ya'malun, dengan dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa ganjaran yang lebih baik? Al jannah. Apa itu? Surga. Jadi surga itu pun syaratnya dua, yaitu beriman dengan iman yang benar dan amal saleh. Nah, kadang juga kebahagiaan itu disebut dengan hasanah. Sebagaimana di dalam doa kita yang selalu terucap setiap saat, yang Allah abadikan doa itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Iya. Wa fil akhirati hasanah. Tidak ada kebaikan di akhirat, kata Abu Isa Al-Tirmizi, beliau katakan itu adalah surga. Kebahagiaan akhirat itu surga. Wa fid dunya hasanah. Adapun bahagia di dunia yaitu apa? Al-iman atau al-ilmu wal amalus salih. Ketika orang itu memiliki ilmu dan beramal soleh, itulah kebahagiaan dunia. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur, yaitu dengan banyaknya harta. Kata Nabi dalam hadis, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya harta benda, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu tidak lain ghinan nafs, yaitu kekayaan hati, kekayaan jiwa. Maka jika jiwa itu sudah terpenuhi dengan iman, jiwa itu terpenuhi dengan ilmu, dan iman dan ilmu itu diwujudkan dengan amal saleh, maka orang itu akan mendapatkan, yakni apa? Fid dunya hasanah. Di dunia mendapatkan kebahagiaan. Lihat para nabi. Tidak semua para nabi dibangkitkan oleh Allah dalam harta yang banyak, memiliki kekayaan yang melimpah. Nabi-nabi yang kaya raya bisa dihitung dengan jari, atau bisa kita lihat dalam sejarah. Mungkin barangkali yang kita tahu di antaranya mungkin Nabi Sulaiman, mungkin Nabi Yusuf yang pernah menjadi raja yang kaya. Tapi rata-rata mereka para nabi, mereka hidup tidak bergelimang dengan harta. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Dan itulah bagian yang terbanyak dari warisan nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, bahkan beliau adalah orang yang berdoa setiap saat untuk menjadi orang fakir. Beliau berdoa supaya menjadi orang apa? Fakir. Nggak tahu antum, ya, katanya ittiba Rasul, pernah nggak doa seperti itu?
Ya Allah, jadikan aku orang fakir. Kawani. Tiga temen munting sama aku. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum berdoa seperti itu boleh-boleh saja, ya. Berarti sudah siap. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi hasanah, bahagia itu tidak lain terletak pada ilmu dan juga yakni amal saleh. Nah, bahagia itu kadang disebut dengan khairun, yaitu baik artinya. Thayyib, hasan, khair. Maka siapa yang pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat, bahkan dia mati dalam kondisi baik, yaitu mati dalam kondisi husnul khatimah, maka ada beberapa amalan yang dipesankan oleh Nabi untuk dikerjakan. Di antara amalan itu, buka Tirmidzi 3233. Payah. Bismillah. Oh, 3233. Insyaallah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Tentang salat syaf. Ya, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tadi malam Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, kata Nabi. Tadi malam Rabbku Allah mendatangiku dalam rupa yang sangat bagus, sangat indah katanya. Kapan itu terjadi? Kata Abdullah bin Abbas, yaitu lanjut. Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Ahsabuhu fil manam. Aku kira kejadian itu terjadi pada saat beliau tidur. Berarti beliau bermimpi. Karena tidak mungkin Allah mendatangi manusia dalam kondisi berjaga. Kalaupun Allah mendatangi manusia dalam kondisi berjaga, pastilah sudah pernah disebutkan dalam Al-Quran. Dan itulah Nabi Musa ketika di Gunung Tursi. Adapun Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj bukan didatangi, tapi Rasul yang mendatangi. Kalau ini mendatangi, disebutkan pada suatu malam. Makanya hadis ini tidak lain adalah ketika Nabi bermimpi. Sungguh pun demikian, mimpi Nabi benar atau salah? Benar. Karena mimpi Nabi adalah wahyu. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Berarti ini hadis qudsi. Apa firman-Nya? Hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar? Iya. Hal tadri fi mahtasimul mala'ul a'la? Apakah kau mengetahui wahai Muhammad tentang perselisihan yang dilakukan oleh malaikat Mala'ul A'la, malaikat yang tinggi, malaikat yang dekat dengan Allah? Apa jawab Rasulullah? Beliau bersabda, aku menjawab tidak tahu. Lah, aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah setelah dijawab dengan tidak tahu? Lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkukku, hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku atau dadaku. Iya, inilah yang dilakukan oleh Allah. Dalam mimpinya itu Nabi mengatakan fawadha'a yadahu, Allah meletakkan tangannya baina katifayya, di antara dua
ini Tengkuk. apa? Tengkuk. Ya. Antara dua bahu, ya. Tulang apa? Belikat. Hatta wajadtu barda fi nahri, hingga aku merasakan dinginnya tangan Allah itu tembus sampai dadaku. Tembus. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu tentang tauhid asma dan sifat. Bahwa Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat. Salah satu sifatnya sifat dibagi dua, sifat dzatiyah dan sifat af'aliyah. Sifat zat dan sifat af'al. Salah satu sifat zatnya, salah satu diantaranya tangan. Bahwa Allah punya tangan. Sebagaimana Allah punya wajah, Allah punya jari jemari, Allah punya telapak kaki. Tapi diimani dengan 4 kaidah. Apa 4 kaidah? Laisa lahu ta'til. Tidak boleh meniadakan sifat-sifat itu. Sebagaimana orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, mereka tidak percaya kepada yakni takdir, mereka meniadakan sifat Allah, termasuk yang paling pokok Jahmiyah. Tokohnya adalah Jahm bin Safwan, meniadakan seluruh sifat Allah. Ini yang pertama, laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Wa laisa lahu ta'wilun, tidak boleh ditakwil. Wajah ditakwil dengan kemuliaan, tangan ditakwil dengan kekuasaan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani sesuai dengan lafaz-lafaz yang Allah sebutkan. Kalau wajah, ya wajah. Tangan, ya tangan. Yang kita sudah memahami itu. Semua orang pada tahu apa maksudnya wajah, apa maksudnya tangan, kaki, dan seterusnya. Tapi tidak boleh ditiadakan. Dan tidak boleh ditakwil, dipalingkan makna dan artinya. Yang ketiga, walaisa lahu tamthilun, tidak boleh diserupakan. Nggak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, kaki Allah dengan kaki makhluk. Nggak boleh. Bahkan yang keempat apa? Walaisa lahu takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya. Seperti apa bentuknya, sebesar apa, warnanya apa, seperti apa keadaannya, kita tidak tahu hakikatnya. Bertanya saja nggak boleh. Ini 4 kaidah dalam memahami apa? Tauhid asma dan sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat wajah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa kata Allah? Surah Ar-Rahman ayat 26-27 kalau tidak salah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa katanya? Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Iya, kadang ada yang ditakwil di situ terjemahannya. Dan tetap kekal zat Allah. Iya. Padahal kalimatnya dalam ayat tadi apa? Wajhu rabbik, wajah Rabbmu, jelas kan? Iya. Tapi kenapa kok orang enggan mengatakan sebenarnya wajah Rabbmu, tapi ditakwil dengan apa? Zat Rabbmu. Jadi keblecok. Ya, itu contoh mentakwil. Dan masih banyak yang lainnya. Dan Allah banyak disebutkan dalam Al-Quran memiliki sifat zat. Allah punya tangan. Kata Allah dalam Al-Ma'idah surah kelima ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata. Apa kata orang Yahudi? Tangan Allah terbelenggu. Ini kurang ajar ini. Yahudi itu mengakui sifat Allah, tapi disifati dengan sifat yang jelek.
Dia katakan yadullah, udah bener, tangan Allah. Berarti dia mengakui sifat zat Allah, bahwa Allah punya tangan. Tapi disebutkan maglulah. Apa? Terbelenggu. Itu kurang ajarnya Yahudi. Dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Hullat aidihim. Sungguh tangan mereka lah yang terbelenggu. Kenapa? Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat karena sebab ucapan mereka tersebut. Dan Allah menjelaskan tentang sifatnya. Apa itu? Bal yadahu. Bahkan, lanjut. Ayat tadi itu. Lanjut. Tidak demikian. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Iya. Bal yadahu. Tidak demikian. Bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terbuka. Disebutkan berapa tangan di situ? Kedua-dua. Dua. Berarti tangannya berapa? Dua. Tapi tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh ditanyakan hakikatnya, tidak boleh ditakwil, dan tidak boleh ditiadakan. Maka kembali kepada hadis tadi, bahwa Allah meletakkan tangannya ke dada, kepada apa? Bagian tengkuk atau punggung beliau, sehingga terasa dingin tembus sampai kemana? Ke dadanya. Nah, setelah itu barulah kemudian Allah bertanya. Kembali ke Tirmidzi, silakan. Ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iya. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka setelah itu aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Setelah Allah meletakkan tangannya kepada Rasulullah SAW pada bagian punggung tembus ke dada. Maka setelah itu Allah bertanya yang kedua. Apa katanya? Allah SWT berfirman lagi, "Hai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat bertengkar?" Iya, apakah kau tahu sebabnya malaikat-malaikat yang dekat, yang tinggi itu berkelahi, bertengkar. Cuman berkelahinya cuman apa? Mulut. Gak mungkin malaikat kepuan. Ya, bertengkarnya, cekcoknya itu di mulut saja. Mereka berdebat, ya kan? Tentang apa? Maka setelah itu apa jawab Nabi? Aku menjawab iya. Iya, na'am. Kemudian Nabi menjelaskan. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Tentang kafarat. Fil kafarat. Mereka bertengkar, mereka berselisih, mereka berdebat tentang kafarat. Kafarat. Pernah dengar kafarat? Halo? Iya. Apa kafarat? Pemutihan. Pengganti. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kafarat adalah penghapusan dosa. Pemutihan dosa. Pembersihan dosa. Ya, kadang orang mengartikan pengganti. Kenapa? Kalau misalnya nggak melakukan, maka dendanya, kafaratnya ini, ya kan? Sebagai denda, sebagai pengganti. Tapi kafarat maksudnya di sini apa? Yaitu penghapusan dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan. Nah, malaikat itu bertengkar tentang masalah ini. Nah, apakah kemudian yang dijelaskan oleh Nabi tentang kafarat itu? Nabi menyebutkan 3 perkara yang termasuk kafarat di sini. Apa kata beliau? Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Al-kafarat al-muqthu fil masajidi ba'da salawat. Berdiam diri di masjid setelah melaksanakan sholat fardu. Makanya nek mari sholat ojo lamcing, salam Lamcing. Baca itu istighfar. Baca Allahumma antas, bukan Allahumma lantas jalan. Duduk berzikir, baca zikir ba'da shalah, atau dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Syukur-syukur mau menunggu waktu sholat
berikutnya. Itulah yang disebut dengan ar-ribat, berjaga-jaga di garis perbatasan, yaitu duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Sama pahalanya seperti ribat. Kira-kira yang bisa dilakukan itu dari sholat apa ke apa biasanya? Maghrib ke Isya. Kenapa? Pendek. Mari subuh nang dur, ya apa? Hah? Oh, bertebaran. Jadi, tapi suatu saat bisa jadi dilakukan ya. Ya, bisa jadi. Pas di Mekah, ya kan? Nggak ada kerjaan, bulan Ramadan. Mungkin nggak mari subuh sampai dur. Bisa. Sekali tok. Bisa Sekali tok. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Turu. Ya kan? Turu. Ya tergantung. Turu. Al-muqsu. Ma makna al-muqsu? Al-muqsu duduk. Ya kan? Berzikir. Walaupun duduknya berubah-ubah boleh. Bukan tidur. Al-muqsu itu duduk. Jangankan tidur. Seandainya dia di Masjidil Haram, tawaf saja itu beda. Tidak termasuk kategori hadis ini. Karena al-muqsu itu berdiam diri di situ. Berzikir. Silakan. Zikirnya boleh membaca kalimat-kalimat thayyibah. Atau dia membaca kitab, mutola'ah kitab. Atau dia duduk di majelis ilmu. Sampai menunggu waktu berikutnya, sholat berikutnya. Ini diantara penghapus dosa. Ini kalau kita ingin dihapus dosanya. Dalam Islam itu gampang, murah. Cuman duduk doang sampai selesai. Allah sudah hapus dosa kita. Yang kedua, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. iya. Al-masyu 'alal aqdam ilal jama'at. Berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Dan tidak ada sholat berjamaah bagi laki-laki kecuali di mana? Masjid. Di masjid. Berarti berjalannya itu di mana? Menuju ke masjid. Tapi ingat di situ apa? Al-masyu 'alal aqdam. 'Alal aqdam apa? Jalan kaki. Jadi yang dihitung itu langkah kaki kita. Gimana kalau sepeda motor? Kalau dalile bane muter dihitung berapa putaran? Enggak ada. Ya gantiin. Speedometer enggak ada. Ya kan bane gantiin. Muter harus langkah yang dihitung. Ya bane diganti situ. Ya. Dan ingat yang dihitung itu berangkat atau pulangnya? Berangkat atau pulangnya? Berangkat. Al-masyu 'alal aqdam ilal jamaah, bukan minal jamaah. Berarti cuma apanya? Berangkatnya saja, pulangnya nggak dihitung. Ya, makanya kalau bawa motor, pulangnya silakan dipakai, berangkatnya di tontonan. Ya kan gitu, cerdasnya kan gitu kan? Ya kan, cerdasnya begitu. Nek sampean gawa mobilnya Disuruh. Ya walaupun dituntun sampai mulai dari tempat parkir ke masjid kan juga dihitung. Makanya cari parkir yang lebih jauh supaya dihitung, ya kan? Yang dihitung dari parkir ke masjid. Nah kalau rumahnya jauh, naik motor ya kan? Kecuali kalau memang nggak begitu jauh dari rumah. Tapi nggak masalah kalau berangkat jam 2 malam mau sholat subuh karena rumahnya mana waru, ya? Masjidnya nang di buduran ya. Mulai melet. Berjalan. Pulangnya Melet. gojek. Cok kuatir zaman saiki, ya. Gojek gampang. Yang penting cari pahala depannya ini loh. Berangkatnya ini penghapus dosa. Ya. Yang ketiga, apa penghapus dosa itu? Menyempurnakan wudu di waktu-waktu tidak disukai, terkena air. Wa isbaghul wudu' fil makarih, yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Kapan tidak disukai itu? Dingin. Mungkin saat dalam kondisi airnya dingin. Di mana ada air dingin itu? Tadi kita di Malang. Trawas, ya silakan.
Ya, mungkin di tempat-tempat pegunungan dingin, atau mungkin di negeri-negeri subtropis. Di Saudi kalau waktu umroh pas waktu musim dingin, airnya dingin nggak? Dingin. Jangan kita sampai tidak sempurna wudhunya hanya karena takut dingin. Harus rata air itu terkena seluruh bagian wudhu. Dan itu berlaku bukan hanya air dingin, termasuk juga air apa? Panas. Orang lebih bisa bertahan di air dingin atau di air panas? Lebih bisa bertahan. Hah? Panas. Belum pernah wudhu air panas ya? Belum? Ya coba aja. Ini tak kerocok ya, banyak panas ya. Kalau pas umroh musim panas, itu airnya panas. Jika hotelnya bukan hotel bintang. Mungkin hotel yang kecil-kecil. Karena tandonya di atas, yang keluar panas. Tetap harus sempurnakan wudhu. Ya gimana caranya? Tinepno dhisik banyu nih. Ya, nek rada anget adem titik baru dipakai. Intinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah wudhu, yaitu menyempurnakan sampai kepada bagian-bagian yang sunnah. Kalau yang wajib itu sudah harus. Kalau memang kita pingin sunnah, bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Sementara kita pingin melakukan sunnah, tapi kadang kondisi tidak memungkinkan. Itulah fil makarih, dalam kondisi yang tidak disukai. Atau mungkin bukan airnya yang panas, bukan airnya yang dingin, kitanya yang nggak normal. Kenapa? Sakit, greges. Kadang kena air enggan. Nah, 3 inilah kata Nabi SAW sebagai kafarat, penghapus dosa. Siapa yang melakukan 3 perkara ini? Apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik, dan dia bersih dari segala dosa seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan hal itu, asya bi khairin, dia akan hidup bi khairin, hidup bahagia. Khair, hidupnya baik. Bahkan yang kedua apa? Wa mata bi khairin, matinya baik. Mati apa kalau mati baik itu, Pak? Husnul khatimah. Kalau pengen mati husnul khatimah, ini amalannya. Berjalan ke masjid di atas kakinya, selalu duduk menunggu waktu sholat, setelah sholat. Demikian pula menyempurnakan wudhunya. Hidupnya baik, bahagia, matinya pun baik. Bahkan disebutkan dalam kalimat tadi, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti bagaikan dia keluar baru pertama kali dari rahim ibunya. Dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci dari dosa. Inilah yang menjadi perdebatan siapa? Malaikat. Kemudian apa pesan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah mengajarkan doa kepada beliau. Doa apakah itu? Lanjut. Lalu Allah SWT berfirman. Apa firman-Nya? Hai Muhammad, ya Muhammad, apabila engkau selesai melakukan salat, idza shallaita, maka ucapkanlah, faqul, ya Allah, Allahumma, sesungguhnya aku memohon kepadamu, inni as'aluka, dapat melakukan segala kebajikan, fi'lal khairat. Ini permintaan yang pertama. Yang kedua, meninggalkan segala kemungkaran, wa tarkal munkarat, meninggalkan segala kemungkaran, perbuatan-perbuatan buruk, jahat. Yang ketiga, dan mencintai orang-orang miskin, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin, mencintai orang-orang miskin. Dan yang keempat, apabila engkau menghendaki siksa dunia terhadap hamba-hambamu, maka jemputlah aku menemuimu tanpa siksa. Iya. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau menghendaki terhadap hamba-hambamu siksa di dunia ini,
musibah di dunia ini, fitnah di dunia ini, faqbidni ilaika, jemputlah aku kepadamu. Artinya apa? Wafatkan aku wahai Allah, jemput aku kepadamu, ghaira maftun, tanpa disiksa, tanpa diazab. Wong podo kene musibah, sampean mati gak kena apa-apa. Dihindarkan dari fitnah. Bagus gak doa ini? Bagus. Bagus gak? Baca. Dan Allah memerintahkan Nabi dibaca setelah apa? Sholat. Setelah sholat. Sudah dibaca? Ayo, coba yo. Wis hafal apa durung? Turun. Allahumma, ayo. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Saya ulang lagi ya, ikut baca supaya dimudahkan lidahnya untuk menghafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika qaf terus ba dot faqbidni, ayo ilaika ghaira maftun. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Iya. Baca selepas apa nih? Salat. Jadi lihat doa ini. Kita minta kepada Allah supaya mengerjakan yang baik. Karena perbuatan baik itu ada campur tangan Allah enggak? Iya. Mintalah kemudahan dari Allah untuk mengerjakan yang baik. Demikian pula meninggalkan yang mungkar, meninggalkan yang fahsya, meninggalkan yang jahat, itu juga harus minta pertolongan Allah. Demikian pula kita dianjurkan dalam hadis ini supaya apa? Cinta kepada orang apa? Miskin. Orang miskin, Pak. Jadi kita itu harus cinta kepada orang miskin, jangan benci dengan orang miskin. Harus dicintai. Artinya doa ini mengajarkan kita supaya kita mencintai mereka. Ini artinya juga apa? Kita jangan sampai benci kepada orang-orang miskin. Karena mereka juga tidak berharap menjadi apa? Miskin. Kadang kita memandang orang miskin sebelah mata. Gimana memandang sebelah mata itu? Ini. Hah? Ini. Meremehkan, itu kiasan gitu loh. Ya, mosok miskin rek gitu. Kan enggak ya. Artinya meremehkan itu. Ini. Dan juga kita minta kepada Allah diselamatkan dan mati dalam kondisi tidak diazab oleh Allah. Nah, inilah perdebatan malaikat yang pertama. Ternyata yang diperdebatkan ada dua. Pertama masalah kafarat. Apalagi yang diperdebatkan? Lanjut. Saat itu Rasulullah SAW juga bersabda. Apa sabdanya? Sedangkan hal-hal yang dapat mengangkat derajat adalah fid darajat. Yang jadi perdebatan malaikat itu adalah dalam urusan derajat.
Apakah derajat itu? Hal-hal yang dapat meningkatkan kedudukan seseorang di hadapan Allah. Kalau tadi dihapus dosanya, ini dinaikkan derajatnya. Terus dinaikkan. Apa hal-hal yang dapat menaikkan derajat seseorang? Ada 3 juga disebutkan dalam hadis ini. Yaitu pertama adalah menyebar atau mengucapkan salam. Ifsya'us salam. Itulah derajat, yaitu menebarkan salam. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, maka tebarkanlah salam. Menebarkan salam bisa bermakna, yaitu menebarkan ucapan salam yang merupakan doa. Setiap ketemu saudara kita sesama muslim, jangan enggan untuk mengucapkan salam. Karena kadang di antara kita mengucapkan salam kepada orang yang hanya dikenal aja. Padahal kita yakin dia muslim. Nek delok klambine takwa, yo kopian, yo kadang ngingu jenggot, sarungan, kepethuk. Ternyata cuman senyum, monggo. Padahal yakin ini muslim. Apa sebetulnya susahnya mengucapkan salam? Bukankah salam itu doa? Dan itulah doa pertama kali yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan Allah katakan inilah salam anak cucumu. Di dunia bahkan sampai di akhirat nanti di surga salamnya sama. Maka tebarkanlah salam. Makna yang kedua menebarkan salam itu apa? Yaitu menebarkan perdamaian. Orang Islam itu tidak suka permusuhan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku jamin orang mendapatkan surga. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dalam posisi yang benar atau dia pada posisi yang tidak salah. Kalau dia tinggalkan perdebatan, orang itu akan dijamin mendapatkan surga. Ini motivasi kepada kita supaya apa? Orang Islam itu jangan menjadi maker, apalagi sampai menjadi provokator. Itu namanya tukang fitnah. Dan itu penyebab orang disiksa. Maka tinggalkan berbagai macam bentuk-bentuk yakni kerusakan di muka bumi ini dengan menebarkan permusuhan di antara manusia. Tebarkan perdamaian. Ya paling tidak dimulai dari mana? Dari mengucapkan salam secara lisan. Karena kita yakin di negeri ini mayoritas muslim, Pak. Tapi pernah nggak Bapak naik angkot, bis, begitu naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Jawaban inilah yang merupakan mental block. Ya kan? Ini mental block sehingga orang enggan menebarkan salam. Karena takut pertama dianggap pengamen. Kalau enggak minta sumbangan, ya kan? Padahal anggapan seperti itu mungkin satu bis awalnya menganggap seperti itu, tapi itu hanya 1 menit, 2 menit. Kenapa? Begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngamen nih kira. Ya. Tapi begitu kita selesai salam, kita jalan ke belakang nyari tempat kosong. Lu. Apa ngiku? Lungguh. Lu kondektor teko, bayar. Tiba penum. Berubah nggak pikirannya? Berubah. Berapa menit berubahnya? Nggak sampai 1 menit, 2 menit. Karena masalahnya ada mental block gitu loh. Kita enggan mengucapkan salam. Inilah derajat. Kalau pengen derajat kita mulia di sisi Allah, paling gampang apa? Tebarkan salam. Di antara mental block kita apa? Sungkan. Takut nanti so alim. Ya kan? Atau dianggap Pak Ustadz, ya kan? Aku ditakoi gak iso jawab, melayu aku. Ya kan? Itu mental block yang harus dihindarkan. Ya kan? Itu masih mending dimintai pertanyaan, ya kan? Kalau dijalui wiritan sama jimat itu yang ya, jangan kita takut
dengan bayangan kita sendiri, ya itu tidak terbukti. Ya, di situ ada peran siapa? Peran besar syaitan untuk apa? Mempertebal blok kita. Ifsa'us salam. Sahabat untuk menerapkan hadis ini, mereka itu sangat gemar menyebarkan salam. Hanya datang ke pasar, dari lapak satu ke lapak yang lain untuk apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah lagi ke lapak yang lain. Gak tuku, gak opo. Ini barno salam toh. Sahabat gobis. Doa. Coba sampean terapno nang mall ya kan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggaton sahabat kastok kayak gitu. Sahabat itu kalau melakukan perjalanan, baik perjalanan safar atau bahkan perang, kalau mereka terpisah dengan pohon, terpisah dengan batu, dengan rumah bangunan, begitu ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal seket, setas mau lo hilang, kepedok mana? Salam. Kalau kita enggak, ciluk. Wah, ciluk. Wah, agak no. Sebarkan salam. Wong India nyanyi. Iya, ya itu. Ya. Ini derajat di sisi Allah. Yang kedua, memberi makan. wa it'amut ta'am, memberi makan. Kalau ingin memiliki derajat mulia di sisi Allah, jangan pelit untuk memberi makan, terutama orang yang membutuhkan, orang yang lapar. Tidak harus orang miskin. Kalau orang lapar itu bukan kaya, bukan miskin. Iya. Ya kan? Asal orang lapar, beri makan. Mungkin dia duitnya banyak, tapi malas keluar. Keluar apanya? Duitnya. Bukan, keluar maksudnya keluar jalan. Keluar duitnya, Bu, menek nek ngono pisan. Iya kan? Bisa jadi. Dia punya fulus. Iya kan? Cak, ya bawa, luwe, iya, sayuk mangan. Itu derajat kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya tradisi ya, mengajak orang lain makan, atau sekarang ada Jumat apa itu? Berkah. Kan makan-makan kan? Iya kan? Gak apa-apa. Nyumbang makanan untuk saudara kita. Karena yang makan gak harus orang fakir miskin kalau Jumat berkah itu. Iya kan? Sing duwe-duwe pun mangan. Kenapa? Kadang males metu nang warung. Delok ketane enak iki. Cocok gratis misalnya kan? Makan akhirnya. Iya. Nggak mesti orang fakir miskin. Nah, orang yang memberi makan di situ akan dapat pahala. Ini derajat di sisi Allah Jalla wa'ala. Sekalipun tradisi seperti itu sebetulnya dulu tidak ada ya. Yang ada dulu memberi makan itu sahabat selepas sholat Jumat datang ke rumah sahabat. Di sana dijamu makan. Jadi makannya bukan di masjid, tapi di mana? Di rumah, dijamu. Kalau sekarang nggak ada waktu, cari praktisnya doang ya. Wis ngirim duit, ngirim sego, ngono ae ya. Silakan, beri makan. Wa it'amut ta'am, dan yang ketiga apa kata Nabi? Dan sholat di waktu malam saat manusia tertidur pulas. Wassalatul laili wan nasu niyam. Wassalatul rajuli fi jawfil laili, atau salatul rajuli wan nasu niyam. Salat yang dilakukan oleh seseorang yakni di waktu malam hari, yaitu salat apa di sini? Tahajud. Salat tahajud. Wan nasu niyam, tatkala orang tidur berarti waktu malam. Salat apa di situ? Salat malam, salatul lail, qiyamul lail, atau salat tahajud. Ini merupakan peningkat derajat di sisi Allah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Isra 17 ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Iya. Dan di sebagian malam bersolat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengangkat derajatmu
pada maqaman mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Inilah derajat menyebarkan salam, memberikan makan, dan melaksanakan sholat malam. Kalau tadi kafarat, apa saja tadi? Pertama, duduk setelah sholat fardu, berwudu, duduk setelah sholat fardu, berwudu, ya, iya. Kemudian yang kedua yaitu berjalan dengan kaki menuju ke sholat berjamaah, dan yang ketiga menyempurnakan wudu saat kondisi tidak diinginkan. Inilah penghapus dosa, dan siapa melakukan itu maka hidupnya akan bahagia, maka matinya pun bahagia. Dia dibersihkan oleh Allah dari dosa. Dan ingat, ada peningkatan derajat di sisi Allah, yaitu apa tadi? Menyebarkan salam, memberikan makan, dan melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan itu semua kita bisa mendapatkan yakni kebahagiaan hidup di dunia, di alam barzakh, dan terutama kelak di alam akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin Bapak Ibu, ini pengantar kajian kita pada sore ini. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti kita ketahui, sholat yang terbaik berjamaah kan di masjid terdekat. Bismillah. Ya. Nah, ketika kita sholat berjamaah di sana, tidak menutup kemungkinan masih banyak ritual tradisi yang menggunakan speaker keras sehingga mengganggu diri kita sendiri yang merujuk pada tuntunan Nabi. Nah, itu bagaimana asalnya setelah salam kita beristighfar, kemudian kita meninggalkan masjid dengan berzikir sambil mengendarai motor atau jalan kaki menuju rumah, atau baiknya bagaimana? Iya. Kalau kita menerapkan hadis ini dan sementara kita merasa terganggu, ya, bawa sumpelan kuping. Kalau antum merasa terganggu, kan ada yang dari pesawat itu kan merasa terganggu, ya, pengennya nggak dengar. Nah, kita sendiri tapi tetap duduk di tempat itu. Ya wes, ada itu KW1-nya di situ. Tapi kalau kita fokus mungkin nggak akan terganggu, silakan. Kalau antum masih belum bisa, mungkin merasa terganggu dengan kalimat-kalimat yang terdengar di lingkungan itu, ya sudah, dibuntu kupingnya. hands-free. Nah, tapi ojo di setel. Kayak nang masjid go hands-free, karpe nyumpel swara tambah ono swara iki. Kayak ngeracun di sana. Ya, jadi itu. Pertama, kalau kita mampu, ya, tidak merasa terganggu, silakan. Kalau kita merasa terganggu, tapi tetap berpegang kepada tetap duduk, yaitu apa? Ditutup telinganya. Kalau itu pun tidak mampu, ya sudah, pergi. Berarti lain kali mungkin dikondisikan mencari masjid yang menurut Bapak tenang. Menurut Bapak. Ya, silakan. Itu pilihan kok. Nggak harus di tempat itu. Masih banyak pilihan alternatif yang lain. Wallahu a'lam. Baik, itu ibu-ibu boleh ditulis ya. Ada Dari chat silakan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Apakah tetap berwudu meski tidak sholat? Iya. Tujuan dari wudu yaitu perintahnya berkaitan dengan sholat. Ya. Karena di dalam surah Al-Maidah ayat 6 kan, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya kan gitu perintahnya. Ya, basuhlah mukamu wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah wudu kaitannya dengan perintah salat. Maka kalau tidak salat, maka sebetulnya enggak perlu berwudu bagi dia. Ya, tidak perlu. Tapi bukan berarti tidak beribadah. Tetap dibolehkan membaca Al-Quran. Dengan apa? Dengan pakai lapisan, lemek. Supaya tidak memegang mushaf secara
langsung. Tapi kalau dia hafal, boleh. Meskipun nggak megang mushaf, silakan murojaah, nggak masalah. Ya, jadi tetap dia melaksanakan ibadah selagi ibadah itu tidak dihalang-halangi dengan haidnya. Adapun ibadah yang terhalangi oleh haidnya, yaitu sholat, tawaf, ya, maka tidak ada ibadah untuk itu. Cari ibadah yang lain, termasuk puasa. Terhalangi atau tidak? Terhalangi. Kalau sa'i sebetulnya nggak terhalangi, karena syaratnya tidak harus suci dari hadas. Ya. Wallahu a'lam. Ini kafarat bukan keparat ya. Oh ini mungkin tulisannya ya. Terus saya yang lihatnya nih kafarat ini. Oh ya kafarat ya. Kafarat untuk seorang muslimah, terutama untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana itu? Pertama, apa tadi? Duduk di tempat sholat. Nah, sholatnya wanita di mana? Di rumah. Berarti silakan duduk menunggu waktu sholat berikutnya, tapi tempatnya di mana? Di rumahnya. Karena sholat wanita itu lebih afdol di rumahnya. Maka tempat duduknya setelah sholat ya di rumah. Dan itu bukan berarti ringan tantangannya. Tantangannya berat apa? Sinetron. Iya kan? Mas wayane serem-serem sinetron, ya kan? Apa meneh mau sak durunge sholat delok dhisik, iya kan? Terus mari ngono ditinggal gara-gara sholat. Oh iku wis kudu mencetat wae iku kan? Iya. Kudu ndang segera itu balik lagi ke tempat lihat TV-nya. Jadi memang berat juga tantangannya. Makanya siapa yang bisa melaksanakan ini, hidupnya bahagia. Tetap dilaksanakan di rumah. Kemudian nomor 2, yaitu apa? Berjalan menuju sholat berjamaah. Memang maksudnya di sini adalah untuk laki-laki. Ya, maksud hadis ini untuk lelaki. Kenapa? Karena memang sholat berjamaah bagi laki-laki berjalan kemana? Ke masjid. Oleh karena itu, Nabi kan mengatakan wanita itu kurang agamanya. Nah ini contoh alasannya. Tapi bukan berarti tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan. Bisa jadi dia melaksanakan sholat berjamaah. Tetap sholat jamaahnya di mana? Di rumah. Karena sholat wanita lebih baik di mana? Di rumah. Berjamaahnya juga di mana? Di rumah. Sama siapa? Sama anak gadisnya di rumah. Sama pembantu rumah tangganya yang perempuan di rumah. Bisa nggak sholat berjamaah? Dan dia berjalan menuju sholat jamaah. Dari mana? Dari WC jedingnya menuju ke tempat sholat. Melangkah atau tidak itu? Melangkah. Omane tingkat sing dawa kayak sepur kan. Nah. Pokok ojo gawe ibadah tawaf baru. Ya, jadi dikiaskan bisa, dikiaskan boleh. Yang penting apa? Berjalan menuju sholat jamaah bagi wanita, tidak lain di rumah. Bisa laksanakan dengan anggota keluarga. Kalau nggak ada yang lainnya, cuma dengan istri, nunggu suaminya pulang dari begitu pulang, bang, ayo sholat jamaah. Ayo. Ya kan? Silakan berjamaah dengan suaminya. Padahal suaminya sudah melakukan. Boleh nggak dia sholat lagi ngimami istri? Boleh. Dan itu sedekah. Ya. Jadi tidak ada halangan bagi wanita untuk melaksanakan ini. Ya. Cuman yang tadi peningkat derajat menebarkan salam, jangan sembarangan salamnya. Engko nang ngene cangkruan nang assalamualaikum. Bahaya ya kan? Iya, khusus untuk sesama akhwat. Nah itu. Baik. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada waktu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik. Jadi zikir dan doa selepas sholat itu tidak ada ketetapan urutan yang secara baku. Ya. Tapi paling tidak dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama akhirnya membuat rumusan. Tapi sebetulnya nggak ada ketetapan urut ini harus pertama, ini kedua. Biasanya diawali dengan apa? Istighfar. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan yaitu Allahumma antas salam, itu satu paket itu, ya. Satu paket kalau itu. Kadang dilanjutkan dengan apa? Baca zikir seperti tasbih, tahmid dan takbir. Atau kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah. Itu di depan boleh, di belakang boleh, bebas, enggak ada urutannya. Tapi secara garis besar tadi itu, secara umum diawali dengan istighfar, kemudian memuji Allah, kemudian zikir, tasbih, tahmid, takbir, dilengkapi terakhir dengan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian ada lagi yang isinya adalah permintaan. Dan itu sebetulnya doa. Setiap doa itu pasti zikir. Tapi kalau zikir belum tentu berdoa. Karena makna doa yang saya maksud di sini adalah meminta. Ketika tasbih, tahmid, takbir, mereka itu berzikir tapi tidak berdoa. Tapi begitu dia ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini dibaca selepas sholat juga. Kalau kita lihat redaksinya apa ini? Permintaan bukan? Doa. Maka setiap doa pasti zikir. Karena setiap doa itu memanggil Allah. Berarti dia zikrullah, ingat Allah. Tapi tidak setiap zikir adalah permintaan atau doa. Belum lagi nanti ada kalimat Allahumma ini as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Itu dibaca selepas sholat juga. Ya. Jadi kadang ada zikir di dalamnya, kadang ada doa. Jadi urutan-urutannya itu tidak baku, makanya banyak versi. Para ulama merumuskan zikir ba'da shalah itu kadang diawalkan, kadang diakhirkan, kadang peletakannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi secara umum diawali dengan apa? Istighfar. Demikian pula zikir pagi petang, itu urut-urutannya juga bebas. Ya. Tapi umumnya diawali dengan Al-Quran. Sebelum hadis, maka awalnya adalah Al-Quran. Maka biasanya yang dibaca apa? Ayat kursi dulu. Ayat-ayat Al-Quran. Baru doa-doa dari as-sunnah. Wallahu a'lam. Yang penting amalkan secara istiqomah. Karena itu pasti akan ada keutamaannya. Dan pahalanya di sisi Allah, zikir ini bisa memberatkan timbangan mizan di akhirat. Sementara kita berharap mendapatkan beratnya timbangan mizan kelak di akhirat. Dan termasuk juga sedekah yang teringan, termudah, yaitu kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Mudah dalam Islam bersedekah. Wallahu a'lam. Baik, yang lain. Oke, silakan. Iya. Salam. Di lingkungan kantor saya kan nggak semuanya muslim, ada sebagian non muslim. Terkadang saya mendengar beberapa dari mereka mengucapkan salam. Menurut Pak Ustadz, sebaiknya kita menjawabnya siapa? Dan yang pernah saya dengar dari sebuah hadis, Rasulullah pernah menjawab salam dari seorang non muslim itu, menjawabnya waalaikum. Apakah benar begitu atau kita
Iya. tanpa menyinggung. Ya. Jadi kalau yang ditanya ini kan masalah hukum ya. Perkara menyinggung atau tidak itu perkara lain ya. Perkara lain ya. Kalau memang kita komitmen kepada hukum, berarti seandainya itu menyinggung, itu bukan urusan kita. Karena Abu Jahal sendiri tersinggung sama Rasulullah enggak? Sing salah sing nyinggung apa yang tersinggung? Ya salamu dewe Abu Jahal kon tersinggung ya kan? Diajak beriman enggak mau kan itu. Ya. Jadi mengenai salam, salam itu diucapkan kepada seorang muslim. Dan memberikan salam itu kepada seorang muslim atau muslimah walaupun hanya ada satu orang. Dalam satu forum majelis 99 kafir non muslim. Hanya ada satu muslim, itu pun bukan anggota mereka, apa? Cleaning service, nyapu. Nah kita tetap mengucapkan salam, tapi niatnya untuk siapa? Untuk si muslim itu. Assalamualaikum. Sing jawab cleaning service-nya. Sampai seperti itu. Menebarkan salam itu. Dan itu merupakan syiar. Tapi kita tidak sedang mendoakan mereka, orang kafir, enggak. Tapi mendoakan siapa? Seorang muslim yang ada di tempat itu. Itu Islam sampai seperti itu. Jadi itu. Kita yang aktif memberi salam. Nah sekarang kebalikannya. Mereka kadang aktif memberi salam kepada kita. Ya. Sekarang saya mau tanya. Salam mereka itu ngefek enggak kepada kita? Ngefek enggak? Enggak ngefek. Kenapa? Beda frekuensi. Makanya ada seorang muslim, kuburannya didatangi, didoakan oleh orang kafir, orang non muslim. Saya tanya, bermanfaat gak untuk orang yang mati itu? Nggak bermanfaat, gak ngefek, beda frekuensi. Ya. Tapi Nabi tetap memberikan adab bermuamalah menghadapi orang-orang non muslim. Tetap menjawab salam tapi bukan doa. Kan mestinya assalamu alaikum, salam sejahtera buat kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah atas kalian. Doa atau bukan itu? Doa. Sehingga ketika seorang muslim mendapatkan doa ini, dianjurkan dia menjawab. Bahkan dengan jawaban yang lebih baik. Kalau salamnya assalamu alaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan salam dengan benar. Assalamu alaikum. Penekanannya di apa? Assalam. Lam ta'rifnya itu. Karena kadang orang salam, assalamualaikum. Salah apa enggak itu? Salamualaikum dengan assalamualaikum beda enggak? Beda antara salamu alaikum dengan assalam. Beda. Makanya kalau salam itu ditekankan di assalamnya. Assalamu alaikum. Pegangan. Alaikum. Apa alaikum itu? Iya kan? As. Bokong lah. Kadang-kadang begitu, Bu. Kadang-kadang mengucapkan salam saya sak kenanya. Assalamualaikum, semle. Apa semle itu? Assalamualaikum. Ya, Melaikum. Nah itu bukan salam itu. Penekanannya di assalam. Kenapa? Assalam adalah doa, kesejahteraan, keselamatan. Yang kedua, assalam adalah salah satu nama Asmaul Husna. Makanya kalimat assalam ini tidak layak bagi orang non-muslim. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum, titik. Jangan lanjutkan dengan assalam. Kalau muslim, waalaikumussalam. Ya, kalau digabung jadi apa? Waalaikummus. Jawabnya kan keliru juga. Waalaikumsalam, keliru.
Waalaikumsalam. Beda. Lam ta'rifnya nggak ada di situ. Waalaikumsalam. Yang betul Waalaikumussalam. Kita karena sudah kebiasaan sejak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah nemen nih. Nah, cukup non muslim diberi jawaban waalaikum. Ya. Seandainya Nabi mengajarkan gak usah dijawab. Bodoh amat. Gak ada urusan sama dia. Emang gue pikirin. Kan gitu bisa kan? Tapi enggak, akhlak Nabi tidak seperti itu. Nabi tetap memberikan jawaban tapi sesuai porsinya. Apa porsinya? Mereka tidak layak untuk mendapatkan doa. Makanya kalimat assalam tidak diperkenankan untuk mereka. Cukup waalaikum. Ada teman-teman yang mensiasati waalaikumsalam. Untukmu asyam, matahari panas. Iku nek gak ngerti bahasa Arab. Nek wong ngerti bahasa Arab kon diomel malah. Kon ngono aku matahari kon ya. Ya. Jadi waalaikum itu sudah cukup. Cuman kalau kita jawabnya lengkap tapi nggak tahu, nggak sengaja boleh. Contoh telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ini? Petrus. Petrus. Ya, nggak tahu. Ya. Mu'alaf. Kalau mu'alaf alhamdulillah. Ya. Baik. Ada lagi ibu-ibu terakhir? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.